hadas dengan mandinya orang gerah itu sama. Oleh karena itu maka wajib harus diberi niat. Supaya apa? Supaya bisa membedakan, oh ini sedang melakukan mandi hadas, oh ini sekedar mandi biasa. Contoh lagi misalnya sampean kelap sedih kan duwe. Sampean mulai subuh kan duwe sampai maghrib kan duwe. Akhirnya gak makan apa-apa. Dengan orang yang puasa ada perbedaannya, podo-podo gak mangane. Tidak bisa dibedakan. Yang membedakan apa? Oleh karena itu maka butuh kepada niat supaya tahu orang ini yang tidak makan gara-gara ibadah atau tidak makan gara-gara tidak punya uang. Lah kan bisa ketemu lah ngono. Oh iki gak mangan iya gara-gara punya uang misalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustad yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fan fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur kehadirat Allah karena kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan juga kesempatan sehingga kita semua masih dapat menambah ilmu kita yang dalam kali ini kita kemas dalam pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustad. Sholawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita untuk bermetamorfosis dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah pemirsa, dalam kajian Ngaos Sareng Ustad kali ini bersama dengan beliau Al-Mukarram Agus Isem Fuad, kita akan dibimbing untuk melanjutkan kajian fikih kita yang bersumber dari kitab Fathul Mu'in. Sebelum kita memulai kajian kita kali ini, alangkah baiknya kita buka dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita serahkan kajian kali ini kepada beliau Al-Mukarram Agus Isem Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun fi syurutis shalat asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laisa minha. Jadi syarat itu adalah perkara yang menjadi penentu atau bergantung padanya sahnya sholat dan bukan termasuk dari bagian sholat. Memang menjadi penentunya itu bukan hanya sholat, apa bukan hanya syarat, rukun juga. Tetapi kalau rukun itu termasuk bagian dari sholat, sedangkan kalau syarat ini bukan termasuk rangkaian dari sholat tersebut. Itu namanya di sini dijelaskan syarat. Walaupun di sini sebenarnya ini menurut Abu Bakar Sato, menurut I'anah, caranya I'anah, yang mu'alifnya I'anah, ini bukan termasuk takrif, bukan termasuk definisi, bukan termasuk definisi dari syarat itu. Syarat itu adalah di I'anah disebutkan ma yalzamu min adami al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud wa la adam lidatihi. Itu secara takrif, secara istilah.
secara lugot, takrif secara lugot itu juga macam-macam ulama. Ada yang mengatakan alamat, ada yang mengatakan ta'liqu amrin mustaqbal bimisli, ada yang mengatakan ilzamu syai' wa iltizamuhu. Itu masalah makna secara lugot. Jadi ini menurut diananya bukan termasuk takrif dari syarat. Nah ini apa ini? Ini hanya menjelaskan pada perkara yang dibahas dalam masalah ini ketika dalam bab sholat. Ini ma yatawaqqafu alaihi sholat wa laisa bidah. Dan syarat sendiri dalam beberapa redaksi kitab itu syarat sholat itu berbeda-beda. Ada di kitab itu menjelaskan syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Jadi beda-beda. Ada syarat wajib sholat itu ada 3. 1 Islam, 2 tamyiz, kemudian yang ketiga berakal. Nah ini ketika orang itu sudah memenuhi syarat ini, maka dia wajib sholat. Ada orang kok sudah Islam, balik, kemudian berakal, maka sudah memenuhi syarat ini, maka dia wajib sholat. Urusan sahnya, sah atau tidak sholatnya nanti di pembahasan syarat sahnya sholat ada sendiri. Jadi ada yang membeda-bedakan seperti itu. Ada yang tidak. Di sini langsung disebutkan tidak memasukkan Islam, tamyiz atau balik itu, kemudian tidak masukkan berakal. Di sini langsung disebutkan kepada pembahasan syarat yang langsung lebih spesifik kepada sholat. Kenapa? Karena Islam kalau tidak dimasukkan. Kenapa? Karena tidak hanya sholat, semua ibadah syarat yang pertama harus Islam. Jadi tidak spesifik kepada sholat saja, maka nggak bisa dicantumkan di sini. Kemudian tamyiz atau berakal, balik, wajibnya itu kan balik. Ini juga tidak dicantumkan. Kenapa? Karena semua ibadah juga wajibnya ketika balik. Jadi tidak spesifik kepada sholat, maka tidak disebutkan juga. Jadi ini membahas tentang syarat sholat di sini yang spesifik kepada sholat. Ada lagi yang kitab itu redaksinya mengumpulkan semuanya. Jadi ada tadi itu ada yang memisah-misahkan syarat wajib, kemudian syarat sholat, syarat sah, kemudian ada yang menyebutkan yang wajib-wajib tadi tidak disebutkan, ada yang menyebutkan semuanya, syarat wajib dan juga syarat sahnya dijadikan satu, sehingga syarat sholat ada 9. Jadi ada beberapa versi redaksi kitab. Ya semuanya benar tergantung dari sudut pandang mu'alifnya. Ini dicantumkan apa enggak perlu wis. Karena biasa kan di kitab itu yang berbeda-beda redaksi, termasuk berbeda-beda takrif itu juga banyak. Makanya ini menurut diananya bukan termasuk takrif. Karena takrif itu yang bagus itu adalah ketika bisa mengumpulkan semua afrod dan mengeluarkan afrod yang tidak masuk. Contoh misalnya takrifnya sholat. Sholat istilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim ala wajib maksusin kan, gitu kan. Jadi sholat adalah ucapan atau perbuatan. Loh, ini kan masuk semua. Sholat masuk, wudhu ya masuk, semuanya masuk, dimasukkan semua. Baru kemudian dipreteli muftatahatun bitakbir, wudhu gak masuk wis. Ini gak masuk, wa muftatamatun bitaslim. Diakhiri dengan salim sehingga yang lain sudah keluar dengan sendirinya. Nah maka itu secara teori tarif, walaupun tetap masih ada definisi tarif. Misalnya B jual beli itu tarifnya, jual beli itu adalah secara lughat bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in. Tapi secara istilah, secara syara itu juga ulama beda-beda. Ada yang muqabalatu syai'in bi syai'in ala wajhin maksusin. Ada yang mentarifi tamliku ainin. Tamliku ainin apa itu? Biidni syar'in ngono niku. Kemudian ada tamliku manfaatin mubahin biiwadin ala takbid dan seterusnya. Jadi tarif ulama itu beda-beda dalam mendefinisikan suatu perkara. Itu maklum sudah maklum biasa terjadi. Ketika sahabat saja disuruh mendefinisikan smartphone misalnya HP misalnya, apa definisinya HP menurut sampean itu juga beda-beda kan. Walaupun sudah ada aturan bakunya cara membuat tarif itu seperti ini, tapi kan sudut pandang kita juga beda-beda. Maka biasalah tarif itu terjadi perbedaan tarif itu tidak masalah. Wa quddimat asyurut alal arkan li annaha aula bitakdim.
dalam pembahasan di sini syarat itu dibahas dulu sebelum membahas tentang rukun-rukun sholat. Jadi syarat sholat dibahas dulu di Fathul Mu'in ini, nanti baru setelah itu bahas rukun-rukun sholat. Kenapa kok syarat dibahas dulu? Itu syartu ma yajibu taqdimu ala sholat wastimroru fiha. Karena syarat itu harus sudah wujud sebelum sholat itu dilakukan. Sebelum sholat dilakukan, syarat sudah wujud dan harus tetap ada sampai sholat itu selesai. Karena syarat itu harus wujud sebelum sholat dilakukan, makanya selayaknya kita bahas syarat dulu daripada sholat dulu. Kalau rukun kan wujudnya setelah orang itu melakukan sholat. Rukun sholat yang pertama takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram itu? Kapan rukun dilakukan? Ketika dia sholat. Tapi kalau syarat kan tidak. Syarat sholat yang pertama misalnya suci dari hadas. Suci dari hadas itu ketika takbiratul ihram apa sebelum takbiratul ihram? Kan sebelum takbiratul ihram. Maka syarat itu harus lebih wujud dulu sebelum sholatnya. Maka pantas kalau yang dibahas itu adalah syarat dulu, baru nanti kemudian bahas sholatnya. Dan syarat memang seperti itu. Jadi setiap syarat itu harus wujud sebelum ibadah itu dilakukan dan harus tetap ada. Semua syarat harus tetap ada sampai ibadah itu selesai dilakukan. Beda dengan rukun. Makanya tadi disebutkan oleh Isaminha. Kalau rukun itu termasuk bagian dari sholat dan tidak istimror, tidak tetap. Misalnya takbiratul ihram. Rukun yang pertama dalam sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mari takbiratul ihram ya sudah, ganti baca Fatihah. Mari baca Fatihah, ganti lagi ruku. Gak boleh baca Fatihah mulai takbiratul ihram sampai salam Fatihah tok. Utawa ruku tok, utawa ngadeg tok, kan enggak. Jadi gantian. Tapi kalau syarat enggak. Tetap syarat yang pertama suci dari hadas. Mulai sebelum takbiratul ihram sampai salam ya tetap suci dari hadas. Menutup aurat. Mulai sebelum takbiratul ihram, sampai salam harus tetap menutup aurat. Enggak boleh dihilangkan. Enggak boleh ganti-ganti. Misalnya pertama, mari takbiratul ihram suci dari hadas. Mari menutup rakaat yang kedua menutup aurat. Hadasnya sudah hilang, ganti menutup aurat kan enggak sah itu kalian. Jadi harus tetap istimror sampai selesai sholatnya. Semua syarat. Termasuk syaratnya lagi yang semua masuk itu Islam misalnya. Semua ibadah syaratnya Islam. Kalau di tengah ibadah keluar dari Islam, makanya sudah selesai sholatnya. Batal sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya ada yang tidak istimror sampai selesainya sholat tadi itu. Maka syarat itu harus wujud sebelum ibadah atau sebelum sholat dan harus tetap wujud sampai sholat itu selesai. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun ganti-ganti tadi itu takbiratul ihram dan termasuk bagian dari ibadah itu. Kemudian Fatihah, berdiri dan seterusnya. Syurutus sholat khamsatun. Syarat sholat yang di sini disebutkan tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa redaksi kitab yang berbeda-beda. Yang di sini yang disebutkan itu ada 5. Ahaduha toharatun an hadasin wa janabatin. Syarat yang pertama itu suci dari hadas dan dari janabat. Baik itu hadas kecil, kalau hadas kan hadas kecil identiknya kan. Kalau junub itu kan identiknya kepada hadas besar. Jadi harus suci dari kedua hadas ini. Kalau punya hadas ini, ya berarti syaratnya tidak terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, ya nggak sah sholatnya. Jadi ini syarat, ini bukan kembali tadi. Kembali kepada ini lebih ke spesifik kepada syarat-syarat sholat. Tidak syarat secara keseluruhan seperti Islam, kemudian balik itu kan syarat ibadah secara keseluruhan, walaupun masuk juga di bab sholat. Tapi kalau ini sudah lebih spesifik, walaupun masih ada beberapa syarat, beberapa ibadah yang memang mensyaratkan suci dari atas. At-toharoh lugotan an-nadhofa wal khulus minad danas. Nadhofa, toharoh, at-toharoh secara lugot itu adalah bersih dari kotoran. Secara lugot atau haro lugot itu bersih dari atas. Secara bahasa, teks bahasa artinya. Wasyar'an, kalau secara syara, secara istilah syara, toharo itu adalah raf'ul man'i al mutarattab alal hadas awin najis. Jadi secara syara toharo itu adalah menghilangkan perkara yang mencegah yang disebabkan oleh hadas ataupun najis. Kan termasuk mencegah, Jadi hilangnya mane itu adalah toharoh. Hilangnya perkara-perkara yang dapat mencegah sholat, mencegah apapun yang disebabkan oleh hadas ataupun yang disebabkan oleh najis. Itu
itu taharah. Fal ula ayat taharah anil hadas. Yang pertama itu adalah yang dibahas kita, yang dibahas di Fathul Mu'in yang pertama itu adalah suci dari hadas. Nanti di belakang suci dari najis. Yang pertama itu suci dari hadas dulu. Suci dari hadas, fal ula atau ayat taharah anil hadas al wudu'u, yakni wudu. Wa bitamil wawi istimalul ma fi a'dha'in mahsusatin muftatahan bin niyat wa bi fathiha ma yutawadau bihi. Wudu ketika di dhammah wudu waunya itu adalah istimalul ma fi a'dha'in mahsusatin, perbuatannya. Wudu itu nama perbuatannya. Perbuatan yang kita lakukan, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, itu perbuatannya namanya wudu. Nah kalau airnya itu namanya wadu. Wadu itu adalah ma yutawadau bihi, air yang digunakan untuk wudu tadi itu namanya wadu. Kalau wudu itu perbuatannya sama seperti apa? Siwak itu kan perbuatannya sajane. Siwak itu kan perbuatannya. Tapi orang sudah identik menyebut barangnya juga siwak juga. Padahal kan barangnya itu namanya kayu arok. Sedangkan siwak itu kan nama perbuatannya. Gosok-gosok untu itu kan namanya siwak. Jadi siwak itu perbuatannya. Tapi orang sudah identik menyebut barangnya juga disebut siwak. Lebih terkenalan siwak daripada nama aslinya kayu arok misalnya. Itu nama perbuatan. Sama wudu itu adalah nama perbuatannya. Perbuatan membasuh wajah, membasuh tangan dan seterusnya. Wa kana ibtida'u wujubi ma ibtida'i wujubil maktubah lailatul isra. Kewajiban pertama kali diwajibkannya wudu itu berbarengan atau bersamaan dengan kewajibannya sholat. Dalam pembahasan kemarin sebelumnya saya jelaskan bahwa kewajiban sholat itu pertama kali sholat secara praktek yang sekarang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, muftatahatun bitaslim, muftatahatun bitakbir, itu kan semenjak malam Lailatul Isra itu kan, semenjak Isra Mi'raj itu kan ya Nabi diperintahkan sholat dengan model cara kaifiyah yang seperti yang kita lakukan sekarang. Itu kan mulai dari sholat malam Lailatul Isra. Lah wudu ini di sini juga disebutkan bahwa kewajiban wudu itu juga bersamaan dengan kewajiban sholat, yakni pada malam Lailatul Isra. Wa syurutuhu ayil wudu kasyurutil ghusli ay khamsatun. Jadi syaratnya wudhu itu sama seperti syarat-syaratnya mandi, sama-sama menghilangkan hadas kan. Cuman kalau mandi itu hadasil akbar, kalau wudhu itu hadas asghar. Yang pertama ahadwa ma'un mutlakun, fala yarfa'u al hadasa wala yunzilu an najis an-najsa wala yuhasilu sa'irat taharah walau masnunatan illal ma'al mutlak. Syarat yang pertama, air yang digunakan harus air mutlak. Oleh karena itu kalau bukan air mutlak maka tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan hadas, dan juga tidak bisa digunakan untuk berbagai macam model sesuci. Tidak bisa mensucikan kalau tidak menggunakan air mutlak. Apa yang disebut air mutlak? Wa huwa ma yaqu alaihi ismul ma' bila qaddin. Wa in rasaha min buhuril ma' at-tahur al-mula au istahlaka fi al-khalid au qayyata bimuwafaqatil waqi' kama il-bahri. Yang disebut air mutlak itu air yang tanpa ada qayyidnya. Kalaupun ada qayyidnya itu sesuai dengan kejadian yang ada, realita praktek apa pada saat itu bagaimana. Misalnya contoh air sumur misalnya. Air sumur ketika masih ada di sumur namanya air sumur. Tapi ketika sudah ada di jeding ganti air jeding. Ketika sudah ada di ceret, ganti air ceret, kan gitu kan. Itu namanya itu hanya sekedar bukan qayyid, tapi menyesuaikan kenyataan yang terjadi pada saat itu. Berbeda dengan air kopi ini misalnya. Air kopi sama dengan di gelas, ya tetap air kopi. Sama dengan di cengkir ataupun di apa namanya teko, tetap namanya orang mengatakan air kopi. Sama dengan di jeding, sak jeding misalnya, orang yang tetap mengarani kopi, jeding isi banyu kopi kan gitu kan. Kenapa? Karena sudah qayyidnya itu sudah muqayyad wis mulazamah dengan barangnya itu wisan, nggak bisa dipisah, sudah muqayyid
ada qayyidnya bahwa ini air qabilah. Kalau air mutlak itu enggak, tidak ada namanya embel-embelnya. Kalaupun ada namanya, hanya sekedar kadang menyesuaikan dengan tempatnya. Anu di kali ya diarani banyu kali. Ketika dipindah nang tong ya banyu tong misalnya. Gak mungkin sama jupukno banyu kali, tapi apa orang meminta ambilkan banyu tong diambilkan dari kali kan nggak mungkin, karena sudah namanya sudah berada di tong. Nah ini hanya nama untuk menyesuaikan dengan tempatnya saja. Itu bukan qayyid yang tetap. Kemudian ada lagi ya cara gampangnya, cara simpelnya itu untuk mengetahui air mutlak itu adalah air yang keluar dari bumi, nyumber dari bumi atau turun dari langit dalam bentuk aslul hilqohnya. Jadi memang masih asli seperti itu, nyumbernya seperti itu dan masih tetap seperti itu, makanya namanya air mutlak. Turunnya warnanya seperti itu dan belum terkecampuran, maka itu namanya air mutlak. Jadi bisa dikumpulkan dengan seperti itu. Setiap perkara yang nyumber dari bumi atau turun dari langit yang tidak berubah. Kalau sudah kecampuran-kecampuran, itu sudah berubah itu. Kecuali ada beberapa kecampuran yang merupakan pengecualian. Kalau misalnya air sumur sudah kecampuran dengan kopi, sudah kecampuran dengan teh, ini kan sudah berubah, sudah tidak air asli hilqohnya, sudah berubah. Kalau sudah memang aslinya seperti itu ya nggak masalah. Jadi masih batasan untuk kita mendefinisikan ma'ul mutlak itu air yang nyumber dari bumi atau turun dari langit dalam bentuk yang masih asli ketika kita gunakan untuk wudhu, ketika gunakan untuk mandi. Kalau tidak dari dua-duanya maka tidak disebut air mutlak. Misalnya contoh air kelapa. Air kelapa itu kan bukan dari sumber bumi dan juga bukan dari langit. Mbok tukon di banyu kelapa itu dari mana tahu sampean? Karo memang moro-moro ana kelapa jerone ana banyune. Oleh karena itu maka dipakai wudhu boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak berasal dari bumi dan juga tidak berasal dari langit. Kemudian kalau air mineral, air mineral apa? Ya, air mineral itu boleh nggak dipakai untuk wudhu? Dipakai untuk mandi? Kenapa? Karena masih itu memang sumbernya metune semono itu, nyumber dari bumi kan itu. Dan masih modelnya seperti, walaupun nanti ada proses apa bahasa ini, penyaringan, penyulingan, entah apa itu bahasanya, ya wis, saya nggak tahu prosesnya, tapi setidaknya ya airnya memang seperti itu gitu loh. Beda kalau sudah berupa air kemasan, bukan air kemasan, air apa ya, minuman, sudah berupa jus misalnya, kan ini sudah kecampuran. Saya nggak nyebut label, saya nggak mau nyebut label. Saya sebutkan label tanpa paham teman, tapi nggak enak. Jadi saya nggak, maksud saya minuman yang sudah ada rasanya, gitu loh. Sudah tidak, bukan minuman air mineral lagi, sudah ada rasa asin. Ada nggak air asin, minuman asin? Manis misalnya, manis, kemudian warnanya sudah macam-macam itu. Nah ini sudah tidak asli dari bentuk aslinya tadi. Maka nggak boleh digunakan untuk wudhu, termasuk air kelapa tadi. Walaupun asli, memang aslinya rasanya seperti itu, tapi kan bukan dari langit itu, juga bukan dari sumber. Dari mana? Ya sumber. Wair mustakmal fi fardi toharotin min rofi hadasin asgor au akbar. Walau mitun hanafiyin lam yanmi au sofiyin lam yumanjis li tawafin. Atau dan juga tidak pernah digunakan dalam membasuh basuhan fardu. Jadi tidak pernah digunakan airnya tadi. Syarat yang pertama itu ma'ul mutlak. Syarat yang kedua tidak pernah digunakan untuk basuhan wajib. Kalau sudah dipergunakan untuk basuhan wajib, maka bagaimana? Mustakmal hukumnya. Jadi ada orang basuhan yang pertama, basuh wudhu itu kan yang mustakmal yang pertama. Basuhan yang pertama itu mustakmal. Kenapa? Karena itu basuhan fardu. Mari ngono basuhan yang kedua, ketiga itu sudah nggak mustakmal. Ya boleh basuhan kedua, ketiga campuran basuh yang pertama tadi. Misalnya sudah kering, basuh pertama mari kering, baru basuh kedua melanjutkan. Lah ini sudah nggak mustakmal. Kenapa? Karena sudah basuhan, bukan basuhan fardu. Jadi yang mustakmal itu adalah ketika menghilangkan bekas dari basuhan fardu tadi. Atau sunnah tajdid wudhu, atau wudhu yang sunnah itu. Sama dengan wudhu mana tajdid. Maka hal-hal seperti itu kan itu sunnah. Maka airnya tidak dihukumi mustakmal. Kenapa? Karena bukan basuhan fardu yang dipakai tadi, bukan bekas dari basuhan fardu. Dikatakan mustakmal itu ketika dari bekas dari basuhan fardu.
Kalau air mustamal maka ya nggak boleh digunakan untuk sesuci dalam mazhab Syafi'i. Baik itu basuhan fardhu min rafin dari menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, tetap dihukumi mustamal ketika itu basuhan fardhunya. Walau min turi Hanafiin, sekalipun dari sucinya mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan niat. Ada orang wudu pakai mazhab Abu Hanifah, wudunya nggak pakai niat. Menurut sampean sah apa tidak? Menurut mazhab Syafi'i yang sampean anut itu kan nggak sah. Wudu tanpa niat itu kan nggak sah. Sehingga menurut sampean orang wudu tadi itu kan nggak sah. Meskipun ketika wudunya nggak sah, maka airnya dihukumi mustamal atau enggak? Ketika nggak sah, sampean wudu nggak sah, banyunya dikatakan mustamal atau tidak? Tidak kan? Lah, tapi ketika ada orang yang wudu dengan memakai konsep mazhab Abu Hanifah yang wudu tanpa ada harus niat, maka bagaimana? Tetap airnya itu dihukumi mustamal. Kenapa? Karena menurut dia, menurut orang yang wudu tadi dengan mengikuti mazhab Abu Hanifah, wudunya dan itu raful hadas, wudu yang dilakukan itu sudah menghilangkan hadas, sehingga maka airnya dihukumi mustamal. Kenapa kok? Memang dalam mazhab Abu Hanifah itu nggak wajib niat, wudu nggak wajib niat itu, wudu nggak diwajibkan niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan memang wajib niat. Semua ibadah dalam mazhab Syafi'i itu kan wajib niat. Apa sih permasalahannya itu? Karena alasan niat itu diwajibkannya niat itu alasan yang pertama adalah untuk membedakan apakah orang ini melakukan ibadah atau tidak. Misalnya contoh, sampean mandi gara-gara gerah dengan mandi gara-gara punya hadas besar, mandinya sama apa enggak? Sama beda? Sama lah mandi karena gerah ya apa? Kecipik ngono ta. Terus kalau mandikan hadas gimana? Lah enggak, saya enggak bahas niat. Selain niat. Jadi selain niat, mandinya apa ya? Proses atau ritual mandinya ketika sampean mandi sore atau mandi pagi, atus ya sing mandi sing enggak mandi saya enggak bahas. Yang mandi dengan mandi sedang hadas atau orang melihat sama adus, bisa nggak orang itu membedakan? Tidak bisa. Kenapa? Karena sama. Mandinya orang hadas dengan mandinya orang gerah itu sama. Oleh karena itu maka wajib harus diberi niat. Supaya apa? Supaya bisa membedakan, oh ini sedang melakukan mandi hadas, oh ini sekedar mandi biasa. Contoh lagi misalnya sampean kelap sedih kan duwe. Sampean mulai subuh kan duwe sampai maghrib kan duwe. Akhirnya gak makan apa-apa. Dengan orang yang puasa ada perbedaannya, podo-podo gak mangane. Tidak bisa dibedakan. Yang membedakan apa? Oleh karena itu maka butuh kepada niat supaya tahu orang ini yang tidak makan gara-gara ibadah atau tidak makan gara-gara tidak punya uang. Lah kan bisa ketemu lah ngono. Oh ini gak mangan, iya gara-gara uang misalnya. Atau oh ini gak makan gara-gara apa? Gara-gara puasa, kan? Maka keharusan niat itu diharuskan niat untuk membedakan apakah dia ibadah atau sekedar melakukan rutinitas. Kemudian untuk membedakan apakah dia sedang melakukan perkara fardu atau juga sedang melakukan perkara sunnah. Biar tahu ini sholat sunnah atau sholat fardu yang dilakukan. Makanya ketika sampean di kitab yang lain itu disebutkan ketika orang itu sholat fardu, maka dalam niat wajib adalah qasdul fi'li, terus fardhi ta'yin dan fardiyah. Jadi harus menyebutkan kalau itu sedang melakukan sholat fardu. Kalau sunat kan enggak. Nah ini untuk membedakan apakah dia sholat fardu atau sholat sunat. Dan dalam mazhab Abu Hanifah kenapa kok tidak mengharuskan niat? Karena menurut pendapat dalam mazhab Abu Hanifah tidak ada ritual yang sama dengan wudhu. Sehingga ketika ada orang basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, walaupun nggak ngomong, lihat saja sudah tahu kalau itu wudhu. Sama nih kata konyolnya orang basuh tangan, kamu basuh wajah, kemudian basuh tangan. Walaupun nggak tanya, sama nggak tahu kalau dia sedang wudhu. Karena nggak ada ritual seperti itu. Maka karena nggak ada, maka ketika melakukan itu ya pasti wudhu, maka sudah tidak perlu untuk niat dalam versi mazhab Abu Hanifah. Dalam Syafi'i enggak, tetap inamalah makhluk niat itu kan apal sama lemek paket itu terusannya karo. Nah ini yang kalau mandi tadi nggak bisa kan, sama atus konconi di kali kejebur misalnya. Teman sama tahu nggak sama niat dia mandi wajib misalnya, tahu nggak kalau sama teman mandi wajib? Nggak akan tahu. Tapi kalau wudhu pasti tahu, walaupun nggak takut. Sama itu wudhu, apa senam kan nggak mungkin itu kan, jelas kan itu kan.
jadi pasti itu sudah ketahuan. Maka ini lah, meskipun orang itu mengikuti mazhab Abu Hanifah yang tidak mengharuskan wudhu, tidak mengharuskan niat, tapi airnya tetap dihukumi mustakmal. Kenapa kok dihukumi mustakmal? Padahal menurut kita nggak sah. Ketika nggak sah maka harusnya nggak mustakmal. Menurut kita nggak sah, tapi menurut dia kan sah. Menurut dia menghilangkan hadas airnya tadi itu, wudhunya tadi, maka secara otomatis hadasnya juga, airnya juga dihukumi wa izalatin najasin wallahu a'lam. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Agus Isom Fuad atas materi yang telah diberikan. Dan untuk kali ini kami berikan kesempatan kita angkat 2 pertanyaan dari hadirin yang berada di studio. Langsung saja yang mungkin memiliki pertanyaan langsung bisa diangkat tangannya. Ya baik, saya ambil yang di sini depan sendiri yang memakai kerudung kuning dan yang di belakang yang memakai kerudung hitam. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, air yang dikhususkan untuk minum seperti di Pondok Al-Rifai ini boleh atau tidak digunakan untuk berwudu? Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita berwudu langsung menyelam ke kolam? Terus kapan waktu niatnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya Gus, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, ketika ada air yang telah dikhususkan untuk minum, hanya untuk konsumsi minum, apakah itu diperbolehkan untuk digunakan berwudu? Itu untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita itu berwudu tapi kita langsung menyelam atau kita langsung lompat ke dalam kolam gitu misalnya Gus. Terus itu ketika itu diperbolehkan, maksudnya hukumnya boleh atau tidak, dan ketika boleh kita berwudu dengan menyelam, di manakah letak niatnya wudu kita itu tadi? Terima kasih. Terima kasih dari beberapa pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan yang pertama, air yang dikhususkan untuk minum apakah boleh digunakan untuk wudhu gitu ya? Okay. Jadi air yang tergantung sekarang tergantung gini Mbak, tergantung status airnya tadi itu. Jadi bukan dari masalah ketika kita memahami kata dikhususkan, ini masih kadang ambigu ya. Bahasa sekarang loh. Kalau bahasa kita jelas musabal itu jelas. Musabal itu bukan milik ya. Tapi ketika air mineral itu anggapan orang juga air yang dikhususkan untuk minum kan gitu kan, air yang sudah diwadahi botol atau air yang sudah diwadahi gelas, itu kan orang menganggap itu juga air yang dikhususkan untuk minum kan gitu kan. Padahal yang kita lihat dari sisi khusus untuk minum atau musabal lisurbi itu adalah status airnya. Jadi kalau statusnya itu air mineral tadi, itu statusnya milik sampean. Jangan beli air mineral botolan, itu kan milik sampean. Walaupun di situ kemasannya untuk minum, sampean pakai wudhu boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena itu milik sampean. Mau sampean kayak wudhu, kayak weso, kayak apa terserah, karena itu milik sampean. Nah kalau musabal atau air yang diuruskan itu sudah bukan milik. Walaupun ada yang mengatakan musabal dengan wakaf itu satu definisi. Jadi sudah bukan menjadi milik lagi. Sudah menjadi hampir syaratnya itu hampir sama dengan wakaf. Tergantung orang yang memusabalkan tadi itu. Jadi ada air yang biasanya zaman dulu itu ada air taruh di jalan. Zaman sekarang nggak ada. Nah ini digunakan untuk apa? Untuk minum orang yang kehausan lewat jalan itu. Nah ini pemiliknya tadi itu, ini sudah memusabalkan, bukan miliknya, sudah memusabalkan untuk air itu. Sama seperti air di Arifah ini. Kalau air dari Arifah ini sudah oleh pengurus ini sudah dimusabalkan, sudah menjadi musabal lisurbinya untuk minum, maka tidak boleh digunakan untuk gunakan untuk wudhu, untuk mandi, mencuci tangan. Jadi tergantung statusnya tadi itu, bukan tergantung dari modelnya atau tempatnya, enggak, tapi tergantung dari statusnya tadi itu. Kalau statusnya tadi sudah oleh pengurus dimusabalkan untuk wudhu, untuk minum, maka nggak boleh digunakan untuk wudhu. Kalau wudhu tetap pakai wudhu itu sah apa tidak wudhunya? Sah wudhunya, karena airnya maul mutlak kan. Airnya tetap maul mutlak, tetap sah wudhunya, tapi haram menggunakannya. Hadas kecilnya hilang apa tidak? Tetap hilang hadas kecilnya, tapi haram menggunakan air musabal atau air gosok, itu haram. Tapi hukum hadas kecilnya tetap hilang. Kalau di sini ada musabal seperti itu dan oleh pengurus sudah dimusabalkan untuk minum, statusnya ya sudah, kita tidak boleh menggunakan air itu untuk wudhu, digunakan untuk minum, walaupun tetap hadasnya hilang tapi haramnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi menyelam
ketika wudhu sambil menyelam gitu ya. Nggih. Jadi ketika wudhu sambil menyelam, kalau boleh, apa niatnya? Jadi memang dalam wudhu itu wajib tartib. Basuh wajah, basuh tangan, kan rukun wudhu yang ke-6 tartib. Basuh wajah, basuh tangan, yang ke-6 tartib. Tapi bagi kasus orang yang menyelam, boleh nggak dia menyelam sambil wudhu? Sah atau tidak wudhunya? Tetap sah. Walaupun nyelulupi, apa nyelulupi ya? Menyelamnya tadi itu sebentar. Seandainya dibuat runtut, basuh wajah, basuh tangan nggak runtut. Misalnya langsung cemplung, niat langsung mentas. Nah ini sah apa tidak wudhunya? Tetap sah. Dan hal seperti itu tetap dihukumi tartib. Oleh ulama, hal seperti itu tetap dihukumi tartib. Sehingga sama kata wudhu di kali, di kolam, kata wudhu gini kesukaan nyelulup doa, nyelulup sebentar, niat wudhu mentas. Kapan waktu niatnya? Tadi pertanyaannya, ya ketika basuh wajah. Ketika basuh wajah, bukan berarti ketika sampai menyelam dari kaki, niat wudhu terus munggah mundur baru kepalanya ke apa namanya dibasuh, enggak. Tetap ketika awalu juz'in minal wajhi, itu kan niatnya wudhu. Jadi ketika basuh wajah, misalnya sambil menyelam sambil basuh wajah misalnya ya. Jadi sambil menyelam sambil basuh wajah, niat tempat basuh wajah, masuk mari basuh wajah langsung tuntas, tetap sah wudhunya. Padahal belum basuh tangan. Nah itu kan sudah dalku, itu dalam mazhab Syafi'i kan sunnah. Walaupun gak dalku kan gak apa-apa. Tartib tetap dihukumi tartib seperti itu. Siapa sih tartib? Malaikat yang mentartibkan itu malaikat. Jadi sama begitu basuh wajah, begitu niat langsung mentas, ini sudah dihukumi sah wudhunya dan itu sudah dihukumi tartib dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada kami dan kepada pemirsa. Alhamdulillah usai sudah kajian kita pada kali ini dan semoga apa yang telah beliau berikan, ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita dapat bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.